Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani siang pada hari ini, Jumat tanggal 11 September 2020, saya ingin menyampaikan tema memahami perjalanan hidup dan mati. Bagaimana seharusnya saya bertakwa? Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam uraian yang kemarin, saya sudah menyebutkan bahwa Islam itu berdasarkan hadis Nabi itu, Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian selanjutnya, Islam itu adalah amal. Amal yang disebutkan dalam hadis itu adalah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kemudian mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dari hadis itu dapat kita tegaskan bahwa Islam itu harus terdiri atas iman dan amal. Aspek yang pertama, iman, adalah berkaitan dengan keyakinan. Kemudian yang kedua, amal adalah berkaitan dengan perbuatan. Yang pertama, berkaitan dengan persoalan hati dan persoalan keyakinan dan keimanan. Keyakinan dan keimanan merupakan pekerjaan hati. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang ada di dalam hati kita dan yang kita yakini selain daripada kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini tidak tampak oleh orang lain. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan amal adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dan ini dapat dilihat dan dapat disaksikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, Islam tidak cukup hanya dengan ikrar dan syahadat saja, tetapi harus pula dengan perbuatan-perbuatan nyata yang direalisasikan dalam bentuk amal ibadah. Kedua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lain. Amal yang dilakukan harus berlandaskan iman, dan iman yang diyakini menjadi landasan amal. Salah satu di antaranya tidak boleh terpisah. Begitu pentingnya hubungan kedua hal itu, sehingga dalam banyak ayat Al-Quran, kata iman selalu digandengkan dengan amal. Misalnya di dalam surah yang singkat yang biasa kita baca, surah Wal Asri. Demi masa, Wal Asri, innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Unsur yang ketiga dari Islam itu adalah ihsan. Ihsan secara bahasa berasal dari akar kata hasuna, yahsunu, husnan, yang berarti kebaikan. Kata sifatnya adalah hasanun, yang berarti yang baik. Dari akar kata ini lahirlah kata ahsana, yuhsinu, yang berbentuk dasar ihsanun, yang berarti berbuat baik atau melakukan perbuatan baik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan adalah suatu kebaikan yang berlebih daripada suatu kebaikan yang seharusnya dilakukan. Banyak sekali perbuatan yang dikategorikan baik dalam pandangan Islam. Melakukan semua rukun iman dan rukun Islam adalah kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jika dia melanggar atau jika dia melanggar atau tidak melakukan perintah-perintah ini, berarti dia telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mematuhi suatu larangan, lalu dia meninggalkan larangan itu, maka itu berarti bahwa dia telah tunduk dan patuh kepada Allah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia melakukan larangan itu, berarti dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan seorang atasan, ini sebagai contoh, ialah ia memberikan semua hak-hak bawahannya. Dan kebaikan bawahannya ialah ia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau atasannya memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka atasannya telah memberikan hak kepada bawahannya. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang disebut keadilan. Apabila atasannya melakukan pengurangan terhadap gajinya tanpa alasan yang jelas, maka itu disebut kezoliman. Apabila atasannya memberikan gaji dan ditambah lagi dengan tambahan lain yang bukan merupakan gajinya, maka hal itu adalah yang disebut ihsan. Begitu banyak ihsan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap kedua orang tua, ihsan terhadap saudara-saudara kita sendiri, ihsan terhadap kawan, ihsan terhadap orang lain, ihsan terhadap siapapun, walau kita tidak mengenalnya. Ihsan terhadap hewan, ihsan terhadap tumbuh-tumbuhan, dan ihsan terhadap lingkungan hidup. Begitu banyak contoh dari ihsan itu. Kalau saja ada seseorang yang menuntun seseorang untuk menyeberangi sebuah jalan raya, lalu dia bawa orang itu menyeberang, itu adalah sebuah ihsan. Kalau saja ada orang yang terjatuh dari motornya, kemudian Anda datang menolong kepadanya, maka itu adalah sebuah kebaikan, sebuah ihsan. Misalnya ada orang yang susah untuk mengangkat sebuah barang, lalu Anda coba mengangkatkan ke pundaknya, maka itu adalah sebuah ihsan. Kalau saja ada seseorang yang tidak mampu berjalan, kemudian Anda angkut di atas mobilnya untuk menuju ke tempat yang ditujunya, bahwa itu adalah sebuah ihsan. Ini berarti bahwa ihsan itu adalah perbuatan baik yang berlebih. Karena itulah maka unsur Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini bisa menjadi wawasan dan pengetahuan kita
dan semoga kita mampu melaksanakan ini. Iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.